kali ini adalah cara membaca kasus ya. Jadi soal kasus itu banyak sekali muncul di ujian. Di setiap ujian itu pasti muncul soal kasus. Ini bagaimana cara membacanya? Mengapa Anda harus paham cara membaca? Karena dengan paham cara membaca kasus, Anda akan menghemat, tentunya menghemat waktu, menghemat tenaga, dan tentunya akan meningkatkan kemampuan ataupun kesempatan untuk dapat memilih jawaban dengan benar. Ya, mari kita mulai. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kalau Anda menemukan sebuah kasus, baca pertanyaannya. Jadi pertanyaannya dulu dibaca, jangan dulu kasusnya. Baca dulu pertanyaannya. Kenapa? Nah, ini alasannya. Jadi supaya tidak berulang-ulang. Ya, membaca pertanyaan dulu. Jadi misalnya apa masalahnya, apa tindakannya. Jadi kita akan berfokus kepada pertanyaan untuk melihat jawaban. Karena kasus itu juga banyak kata-katanya. Bisa jadi 60, 40, 20 kata dalam satu kasus. Itu kalau Anda bolak-balik berulang-ulang, artinya Anda memboroskan waktu. Tapi kalau misalkan Anda tahu langsung ke permasalahan, tahu apa yang harus dicari, itu bisa menghemat waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama adalah titik pertama ya. Jadi misalkan kata-kata, paragraf pun ada titik. Nah, itu perhatikan di sana. Biasanya kalimat pertama mengandung ide kalimat itu ada di awal paragraf. Ide kasus awal ada di awal paragraf. Kemudian data utama biasanya juga disimpan di awal paragraf. Data utama. Data utama itu data yang menjadi concern atau menjadi idenya sebuah kalimat. Jadi ide didukung oleh data utama. Kemudian di akhir paragraf biasanya ada pemeriksaan penunjang. Berbagai macam pemeriksaan penunjang. Kalau itu disediakan, perhatikan karena biasanya itu mengarahkan kepada diagnosa medis atau tambahan informasi untuk Anda. Kemudian selanjutnya, Anda harus memperhatikan keluhan utama. Kenapa harus perhatikan keluhan utama? Karena keluhan utama itu mengarahkan ke masalah utama sebanyak 90%. Jadi 90% keluhan utama mengarahkan ke masalah utama. Kalau keluhannya mencret, berarti masalahnya itu tentang cairan. Itu lebih mudah ya. Kemudian selanjutnya, masalah utama merupakan prioritas. Karena 90% tadi ya. Kemudian bahwa semua tahapan asuhan semua tahapan pada asuhan keperawatan itu berdasarkan atau mengacu kepada masalah utama. Kemudian selanjutnya menentukan masalah. Bagaimana cara kita menentukan masalah? Ingat prinsipnya adalah ABC. Airway, breathing, circulation itu yang paling utama. Kalau ada kelainan di sana, maka utamakan. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan prinsip KDM, tentunya kebutuhan dasar manusia dari Maslow. Semakin rendah kebutuhan dasar itu, maka akan semakin prioritas. Yang ketiga, lihat data terbanyak. Data terbanyak biasa menunjukkan ke masalah yang sedang dihadapi oleh seorang pasien. Kemudian, jangan lupa Anda cek di website saya, kemudian di subscribe, like, dan share di YouTube-nya, kemudian di follow di Instagram serta di TikTok. Silahkan Anda di follow, sama ya namanya semuanya Bimbal Kandoro. Kemudian yang kelima, utamakan jika ada masalah di tanda pita. Jadi kalau Anda tiba-tiba lihat napasnya cepat, lebih dari normal, jadi Anda harus paham tanda-tanda pita normalnya seperti apa. Itu harus diutamakan, minimal jadi concern Anda, harus diperhatikan itu. Jika ada masalah di tanda kardinal itu tanda pita ditambah nyeri. Ya. Kemudian jika ada nyeri lebih dari 6 itu maka masalahnya adalah tentang nyeri. Jadi kalau misalnya pasien demam, nyerinya 6, makanya berarti nyeri yang utamakan. Kemudian selanjutnya jika ada gangguan ABC seperti yang tadi sebelumnya saya katakan, jika ada gangguan tolong diutamakan. Nah, itu kalau catatan rumus sudah saya berikan di Anda. Mungkin nanti akan saya jelaskan satu persatu.
Silakan untuk yang sekarang. Demikian teman-teman, catat cara membaca soal kasus. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.